Oke, baik. Jadi untuk rekan-rekan yang mau akses perpustakaan Undiksa, itu pertama-tama bisa menuliskan terlebih dahulu keywordnya. Nah, nanti rekan-rekan sudah melakukan search, nanti dia akan muncul paling atas Perpustakaan Undiksa Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, ini teman-teman bisa klik aja. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke laman Perpustakaan Undiksa. Nah, kalian scroll ke bawah. Di sini ada beberapa menu yang disediakan oleh perpustakaan. Jadi yang pertama itu mengenai opak. Jadi di menu opak ini kalian bisa melakukan penelusuran terkait dengan buku-buku fisik yang ada di perpustakaan utama Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, misal kita coba, kita klik tulisan opak. Nah, di sini kalian akan diarahkan ke website dari opaknya itu sendiri. Nah, misal kalian di sini mau cari buku tentang mikrobiologi. Kalian ketik di sini dan enter kan. Nah, nanti di sini akan ada beberapa pilihan buku-buku fisik yang bisa rekan-rekan cari di perpustakaan utama Undiksa. Nah, misal saya mau cari yang ini, Bahan Ajar Mikrobiologi karya Endah Retna Ningrum. Nah, di sini rekan-rekan bisa tahu informasi dasar terkait bukunya, kemudian lokasi bukunya itu ada di ruang baca umum di lantai 1 perpustakaan, nomor barcode-nya, serta nanti kondisinya, bukunya itu apakah tersedia di perpustakaan atau bukunya itu sedang dipinjam. Jadi rekan-rekan bisa cari di sini. Itu untuk fungsi layanan opaknya. Nah, kemudian di sini ada menu repositori Undiksa. Nah, di menu repositori ini, rekan-rekan bisa melihat mengenai layanan-layanan daripada tugas-tugas akhir mahasiswa yang bisa rekan-rekan download di sini, mungkin sebagai referensi untuk skripsi atau semacamnya. Nah, lalu di sini ada tanya pustakawan. Tanya pustakawan ini kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya terkait dengan pustakawan, misal mau mengajukan permintaan artikel atau buku, rekan-rekan bisa mengisi Google Form ini, nanti akan ditanggapi via email oleh pustakawan Undiksa. Nah, selanjutnya di sini ada sumber elektronik yang ini. Nah, di sini ada beberapa layanan di dalamnya, yakni mengenai Indonesia One Search. Jadi ini untuk database perpustakaan di seluruh Indonesia. Kemudian ada Perpustakaan Nasional Elektroniknya. Ini itu untuk melihat buku dan jurnal elektronik yang berlangganan oleh universitas di seluruh Indonesia yang ternaung dalam Perpustakaan Nasional. Nah, kemudian di sini ada jurnal elektronik Undiksa. Nah, ini merupakan e-jurnal yang dipublikasikan oleh Undiksa. Nah, kalau rekan-rekan mau cari jurnal yang karya Undiksa di bawah naungan instansi, rekan-rekan bisa mengklik menu ini. Nah, kemudian di sini akan tampil beberapa jurnal-jurnal yang dimiliki atau diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, ini ada Jurnal Pendidikan Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Jurnal Sains dan Teknologi, dan berbagai jurnal lainnya, termasuk juga JJPB, Jurnal Pendidikan Biologi Undiksa. Nah, selanjutnya ada repository. Ini punya fungsi yang sama dengan menu yang tadi. Jadi untuk menemukan repository tugas-tugas akhir dari mahasiswa atau kakak tingkat yang sudah menyelesaikan tugas akhirnya. Kemudian di sini ada Cambridge Journal. Ini jurnal langganannya Undiksa. Kalau rekan-rekan mau cari jurnal Cambridge, itu bisa diklik di sini. Nah, nanti rekan-rekan bisa melakukan searching pada laman ini terkait dengan jurnal-jurnal dari Cambridge yang disediakan. Nah, terus di sini juga ada beberapa jurnal-jurnal internasional lain yang uh, dilangganan oleh Undiksa. Jadi kalau rekan-rekan mencari jurnal yang bersifat internasional dan open access, silakan rekan-rekan mengklik menu ini, kemudian nanti bisa mencari jurnal di laman ini dengan login terlebih dahulu di akun perpustakaan Undiksa.
Nah, ini sudah muncul beberapa pilihan menunya terkait jurnalnya. Nanti rekan-rekan bisa melakukan pencarian di sini terkait jurnal apa yang teman-teman perlukan mungkin untuk penyusunan karya ilmiah ataupun tugas. Nah, itu untuk menu yang layanan elektronik resource-nya. Selanjutnya ada buku elektronik. Jadi di sini ada beberapa buku elektronik hasil karya Undiksa dari dosen dan mahasiswa yang dipublikasikan dan dapat rekan-rekan akses. Ada beberapa macam flipbook di sini, flipbook kedokteran, kemudian flipbook umum, ada gelis juga itu terkait dengan apa namanya buku elektronik media sosial, kemudian ada Digidobook dan iPus Buleleng. Nah, kemudian ada menu store tugas akhir. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin menyetorkan karya akhirnya bisa melalui laman ini dengan menyertakan username dan password. Nah, selanjutnya unggah repositori. Ini kalau rekan-rekan ingin mengunggah repositori agar dapat diakses bisa melalui laman ini dengan melakukan login terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada tur virtual. Untuk menu tur virtual ini itu 360 derajat, jadi rekan-rekan bisa melihat bagaimana kondisi laboratorium dalam kondisi virtual. Nah, berikutnya ada laporan keuangan. Kalau di laporan keuangan ini nanti akan ditampilkan terkait dengan sumber pendapatan, kemudian anggaran, serta laporan denda dari mahasiswa yang mungkin telat membayar buku atau menghilangkan atau bagaimana. Jadi di sini untuk file-filenya bisa rekan-rekan akses. Jadi untuk transparansi daripada perpustakaan itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada galeri. Jadi di menu galeri ini rekan-rekan bisa melihat mengenai foto-foto di perpustakaan Undiksa. Nah, seperti ini. Nah, baik. Kemudian di sini ada beberapa eh, lokasi perpustakaan yang dimiliki Undiksa. Itu ada di Perpustakaan Pusat di Kampus Tengah, kemudian Perpustakaan FBS, Perpustakaan Kedokteran, Perpustakaan FIP Denpasar, jadi di kampus SDP Denpasar, serta Perpustakaan Pasca Sarjana. Nah, ini beberapa artikel-artikel yang diterbitkan oleh perpustakaan dan ada beberapa media sosial. Baik, mungkin itu terkait pengenalan mengenai perpustakaan elektronik Undiksa. Terima kasih.